Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Sandi Permana dari kelas manajemen reguler G Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi 7 materi yang saya rangkum, dan saya mohon izin kepada dosen pembimbing saya Dr. Haji Ahmad Alim LC MA untuk menjelaskan 7 materi tersebut. Oke, ada 7 materi, yaitu yang pertama ruh dan nafs dalam Islam, kedua psikologi keluarga sakinah, ketiga fikih akidah, keempat fikih kurban, kelima fikih jenazah, keenam fikih haji, dan terakhir contoh keadilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke materi yang pertama, roh dan nafs dalam Islam. Dalam Islam, roh adalah aspek ilahi yang ditiupkan langsung oleh Allah ke dalam manusia, memberikan kehidupan dan menjadi jabatan spiritual antara manusia dan Allah. Ruh adalah entitas abadi yang tidak mati saat tubuh fisik manusia dan akan menghadapi perhitungan di akhirat. Sementara itu, nafs mengacu pada aspek psikologis dan emosional manusia, termasuk keinginan, nafsu, dan kecenderungan spiritual. Nafs bisa terpengaruh oleh lingkungan dan kecenderungan jasmani, dan merupakan tempat di mana manusia merasakan hasrat dan emosi. Tujuan akhirnya adalah mensucikan nafs untuk mencapai kesempurnaan moral dan spiritual. Ada nafs yang mendorong pada perbuatan jahat, yaitu nafs al-amarah. Ada juga nafs yang mencela, disebut nafs al-lawwama. Dan ada nafs yang tenang, yaitu nafs al-mutmainnah. Roh adalah suatu yang Allah tetapkan. Roh adalah suatu yang Allah tiupkan ke dalam manusia untuk memberikan kehidupan dan kesadaran. Sedangkan nafs mencakup berbagai makna dalam Al-Quran, termasuk keinginan, penasaran, dan tingkat kesadaran seseorang terhadap perbuatannya. Memahami konsep ini membantu kita dapat menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan berjuang melawan dorongan negatif yang ada dalam diri kita. Selanjutnya kita ke materi psikologi keluarga sakinah. Psikologi keluarga sakinah dalam ajaran Islam mendasarkan diri kepada prinsip-prinsip yang mempromosikan harmoni, kasih sayang, dan saling menghormati antara anggota keluarga. Cara-cara agar menjadi keluarga yang sakinah, yaitu ada kasih sayang dan pengorbanan. Kasih sayang dan pengorbanan dimaksudkan cinta yang mendalam dan rahman. Kasih sayang adalah dua prinsip yang penting dalam hubungan suami istri. Dalam Al-Quran disebutkan, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram di sampingnya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang sungguh. Pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Quran surat Ar-Rum ayat 21.
Yang kedua adalah komitmen dan kesetiaan. Komitmen dan kesetiaan yang baik. Kedua yaitu komitmen dan kesetiaan. Untuk selanjutnya, keseimbangan dalam tanggung jawab. Tanggung jawab masing-masing. Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas nafkah dan perlindungan, sementara istri bertanggung jawab atas pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak. Keadilan harus ditegakkan dalam segala aspek kehidupan keluarga. Dan yang keempat, pendidikan anak. Anak-anak dididik dengan nilai-nilai Islam sejak dini. Orang tua harus memberikan teladan yang baik dan mengajarkan akhlak mulia, ibadah, serta ilmu pengetahuan kepada anak-anak mereka. Yang kelima yaitu kepemimpinan yang adil. Maksudnya di sini adalah kepemimpinan yang adil ialah yang dimaksudkan poin 5 ini adalah kita dalam keluarga tidak boleh saling membeda-bedakan, tidak boleh saling pilih kasih. Kita harus adil terhadap keluarga karena keadilan dalam keluarga itu sangat penting untuk menjadikan keluarga yang sakinah. Dan yang keenam, kompromi dan kerjasama. Yang dimaksudkan kompromi dan kerjasama di sini adalah kita suami istri itu harus saling menghormati dan harus bekerja sama apapun keadaan dalam keluarga tersebut. Jadi semisal jika ada masalah atau ada problem dalam keluarga, kita harus melakukan kerjasama untuk keluar dari masalah tersebut dan tetap bersama. Oke, materi yang ketiga ialah fikih akikah. Fikih akikah adalah ibadah yang dilakukan dalam Islam sebagai tanda syukur atas kehadiran seorang anak. Dan tujuan akikah adalah akikah dilakukan untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia kelahiran anak. Ibadah ini juga sebagai bentuk perlindungan dan doa untuk keselamatan serta keberkahan anak yang baru lahir. Adapun waktu pelaksanaan akikah idealnya dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak. Namun akikah boleh dilakukan pada waktu lain yang syarat-syaratnya tertentu dan yang memungkinkan. Adapun hewan yang dikurbankan untuk akikah biasanya yang digunakan adalah kambing atau domba. Hewan ini harus sehat dan tidak cacat, serta memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua, ada keutamaannya. Akikah dianggap sebagai amal kebijakan yang dilakukan dalam Islam. Dengan melakukan akikah, diharapkan keluarga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak tersebut. Dan adapun tata cara pelaksanaannya yaitu seperti mempersiapkan hewan, penyembelihan, pembagian daging, doa dan sholat. Adapun prosesnya yaitu persiapan sebelum penyembelihan, seperti keluarga yang hendak melaksanakan akikah mempersiapkan hewan yang akan disembelih. Biasanya ini dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran anak, namun dapat dilakukan hingga hari ke-14. Yang kedua itu penyembelihan hewan. Seperti pada hari yang ditentukan, hewan tersebut disembelih oleh seorang yang berkompeten dan dalam hal ini. Biasanya seorang yang berpengalaman atau yang ahli. Dan yang ketiga, pembagian daging. Jadi setelah penyembelihan selesai, daging hewan akikah dibagi menjadi 3 bagian sesuai dengan yang disunahkan. 1. Bagian diberikan kepada keluarga yang melaksanakan akikah. 2. Bagian diberikan kepada tetangga, saudara, dan teman yang hadir pada acara akikah. Dan yang ketiga, bagian lagi disedekahkan kepada fakir miskin atau orang-orang yang membutuhkan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya.
Fikih kurban. Fikih kurban dalam Islam adalah bagian dari ibadah yang dilakukan dengan menyembelih hewan tertentu sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin-poin penting terkait fikih kurban yaitu ada tujuan. Tujuannya adalah kurban bukan hanya sebagai bentuk ibadah dan pengorbanan harta kepada Allah, tetapi juga wujud taqarrub atau pendekatan diri kepadanya serta bentuk pengorbanan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Dan adapun syarat-syarat hewan yang dikurbankan yang akan dijadikan kurban harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti sehat, tidak cacat, dan mencakupi usia tertentu. Selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan. Nah, waktu pelaksanaan kurban dilakukan pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriah. Selanjutnya adalah proses kurban. Proses kurban dalam Islam melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dilaksanakan dengan hati-hati sesuai dengan ajaran agama. Adapun langkah-langkah atau proses pelaksanaan kurban secara umum seperti pemilihan hewan kurban, waktu pelaksanaan, persiapan sebelum penyembelihan, pembagian daging, pembagian kulit dan tulang, doa dan ibadah. Selanjutnya pembagian daging. Pembagian daging yang dimaksud, jadi setelah penyembelihan selesai, daging hewan kurban dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian untuk keluarga, bagian untuk yang memberikan, bagian untuk diberikan kepada kerabat, tetangga atau teman yang hadir, dan yang terakhir untuk disedekahkan kepada fakir, miskin, dan orang-orang yang kurang mampu. Utamaannya yaitu proses kurban ini bukan hanya sekedar penyembelihan hewan, tetapi merupakan sebuah ibadah yang syarat dengan makna kebersamaan, pengorbanan, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui pelaksanaan kurban, umat Islam diharapkan dapat merasakan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan yang tinggi sesuai dengan ajaran agama Islam. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fikih jenazah. Fikih jenazah dalam Islam mengatur segala hal terkait persiapan, pengurusan, dan penguburan jenazah sesuai dengan tuntunan Islam. Adapun faktor-faktor yang harus dilaksanakan ketika ada jenazah yaitu seperti persiapan jenazah, doa-doa, sholat jenazah, pemakaman, dan keutamaan dan etika. Fikih jenazah ini didasarkan pada ajaran Islam yang ditentukan dalam Al-Quran, hadis, dan praktek-praktek yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hal ini menunjukkan pentingnya menjalankan kewajiban keagamaan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, fikih haji. Fikih haji adalah bagian dari ilmu fikih yang mengatur segala aspek terkait pelaksanaan ibadah haji. Salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim yang mampu secara fisik, finansial, dan keamanan. Tahapan ibadah haji. Yang pertama itu ihram. Ihram adalah keadaan suci dan niat memulai ibadah haji atau umroh. Jadi, prosesnya seperti mandi besar dan mengenakan pakaian ihram, 2 lembar kain putih tidak berjahit untuk laki-laki dan pakaian sederhana dan sopan bagi perempuan. Niat ihram dilakukan di miqat, tempat yang telah ditentukan sebagai batas awal niat haji. Menghindari hal-hal yang dilarang saat ihram seperti memotong rambut, memakai wewangian, dan berhubungan suami istri. Adapun yang kedua yaitu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran.
Jadi prosesnya dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di tempat yang sama. Setiap putaran dilakukan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tawaf, disunahkan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim dan minum air Zam-Zam. Dan ketiga yaitu sa'i, adalah berjalan bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Jadi prosesnya dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Dilakukan secara tawaf dan merupakan bagian dari rukun haji. Adapun syarat-syarat wajib haji, yaitu yang pertama Islam. Haji hanya diwajibkan bagi mereka yang beragama Islam. Yang kedua berakal, pelaksanaan haji harus berakal sehat. Yang ketiga balik. Haji diwajibkan bagi mereka yang sudah balik atau dewasa. Yang keempat, mampu, baik secara finansial maupun fisik, serta memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan haji. Adapun rukun-rukunnya, yaitu ihram, kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam adalah tertib. Jadi, ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang sangat penting bagi Islam, yang terdiri dari berbagai tahap dan ritual yang harus diikuti dengan tepat. Setiap muslim yang mampu diwajibkan untuk melaksanakan haji setidaknya sekali dalam seumur hidup. Pelaksanaan haji ini meliputi niat ihram, tahawuf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit Muzdalifah, dan Mina melontar jumrah, tahlul, serta tawaf wada. Syarat dan rukun haji harus dipenuhi agar ibadah haji sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu contoh keadilan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah teladan utama dalam keadilan dan kebenaran. Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah contoh sempurna dalam menegakkan keadilan. Beliau menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, memperhatikan hak-hak semua individu, dan selalu mempertimbangkan kondisi serta situasi sebelum mengambil keputusan. Keadilan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meliputi semua aspek kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam pemerintahan. Dan ini 6 contoh keadilan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu keadilan dalam memutuskan kasus dan dalam pembagian harta rampasan perang, seperti contohnya cerita saat setelah kemenangan atas perangnya, Rasulullah SAW selalu membagi harta rampasan perang secara adil di antara para prajurit. Beliau menetapkan aturan-aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak mendapatkan bagian dan beberapa banyak yang harus mereka terima berdasarkan kontribusi mereka dalam perang. Yang ketiga adalah keadilan terhadap non-muslim. Perlindungan terhadap ahli kitab. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berusaha untuk bersikap adil terhadap non-muslim, terutama pada kaum Yahudi dan Nasrani yang hidup di bawah naungan pemerintahannya. Beliau memberikan mereka hak-hak yang sama dalam banyak aspek kehidupan dan melindungi mereka dari ketidakadilan. Contohnya adalah Piagam Madinah, sebuah perjanjian antara kaum muslim dan Yahudi di Madinah yang menjadi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menjamin perlindungan dan keadilan bagi semua warga negara. Yang keempat yaitu keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan hak-hak orang lain, bahkan dalam hal kecil. Dikisahkan bahwa suatu ketika beliau menerima beberapa dirham dari seorang untuk diberikan kepada orang lain. Beliau secara tidak sengaja menyimpan dirham tersebut dan lupa memberikannya. Setelah teringat, beliau segera menyerahkan kepada orang yang berhak menerimanya.
meskipun kejadian itu telah berlalu beberapa waktu. Yang kelima adalah keadilan dalam perang. Dalam pertempuran Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan tawanan perang dengan sangat adil dan manusiawi. Beliau memerintahkan para sahabat untuk memperlakukan tawanan dengan baik, memberi mereka makan dan minum, serta tidak menyiksa mereka. Bahkan, beberapa tahanan yang bisa membaca dan menulis diberikan kesempatan untuk mengajar kaum muslimin sebagai ganti kebebasan mereka. Dan yang keenam yaitu keadilan dalam hukum dan hukuman. Dikisahkan bahwa seorang wanita gila datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaku telah berzina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menghukumnya, melainkan menyuruhnya pergi dan kembali setelah melahirkan. Setelah melahirkan, wanita itu datang kembali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menunggu hingga dia menyampih bayinya sebelum memutuskan hukum. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempertimbangkan kondisi dan situasi individu sebelum menerapkan hukuman. Jadi kesimpulannya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita harus jadikan contoh sempurna dalam menegakkan keadilan, karena kondisi serta situasi sebelum mengambil keputusan, semua aspek kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun dalam pemerintahan, kita harus baik-baik. Itu jelas. Mungkin begitu saja dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau banyak kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.